Mengaplikasikan pupuk K, Oke. MOP, KCL itu yang harus kita utamakan. Jadi utama N. Nah kemudian ini hanya urutan yang pertama, kedua, ketiga ya. Pertama, pupuk itu harus bereaksi dengan tanah untuk yang lembab. Kedua, pertimbangkan aplikasi pupuk N yang terlalu banyak. Kemudian tingkatkan pupuk K. Karena kita tidak mengetahui jumlahnya ini, maka kita harus melakukan analisa daun. Oke, yang paling utamanya supaya tepat dosis gitu ya, Pak? Iya, jadi harus ada analisa daun di kondisi El Nino ini gitu. Berarti kita supaya mengetahui dosis apa aja yang dibutuhkan sawit itu ya Pak ya? Iya. Yang prioritasnya apa dan nanti menyusulnya. Di Sawit Pro ada ini. Iya. Kawan sawit semuanya memang di Sawit Pro benar kita bisa melakukan uji daun Pak, uji tanah nantinya supaya kita investasinya jelas tuh Pak. Tidak membuang biaya selama bertahun-tahun. Betul. Pastinya. Itu datanya bisa dipakai 1 tahun. Benar banget. Ke depan. Berarti Pak daripada salah pengaplikasian pupuk nih Pak. Nah, bagaimana dengan pupuk organik Pak? Tadi seperti jangkos atau yang lain-lain gitu Pak? Nah itu bisa, itu sangat lebih direkomendasikan. Ternyata direkomendasikan organik. Dibandingkan dengan pupuk kimia ya, itu sama aja kita sebutkan dengan soil conditioner. Jadi seperti pembenah tanah atau memperbaiki kondisi tanah di mana bahan organiknya lebih tinggi, menjerap air lebih banyak, itu jadi lebih direkomendasikan untuk aplikasi pupuk organik. Tadi sudah saya sebutkan di awal aplikasi Tankos, ya itu bagus ya. Jadi bulan-bulan ini semua untuk menahan kelembapan tanah 6 bulan ke depan itu sudah boleh diaplikasikan Tankos. Tapi Sawit Pro ada Tankos nggak? Kita punya pupuk organik nih Pak. Oh, Tankosnya nggak ada ya? Iya. Tankos silahkan dicari di pabrik. Di PKS. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih Pak mengenai pruning, pemelepahan gitu Pak. Nah, kalau Songgo 1 itu Pak dihitung dari buah atau lebih dari 2 buah ya Pak? Kalau Songgo 1? Iya, benar banget. Kalau Songgo 1 dihitung dari buah, maksudnya? Maksudnya untuk menetapkan Songgo 1 itu kita hitung dari buah atau lebih dari 2 buah? Di bawah buah harus ada 1 pelepah. Nah, itu Songgo 1. Itu khusus untuk tanaman menghasilkan gitu ya Pak? Tanaman menghasilkan yang lebih fase yang lebih dewasa, lebih tua ya. 18 tahun itu Songgo 1. Nah, Pak ngomongin soal pupuk. Oh iya, tadi saya ngomong mengenai analisa daun ya. Jadi kadang dalam kondisi El Nino ya itu perintah di tanaman sawit itu berbeda ya. Jadi mereka menjaga tanaman sawit ini menjaga supaya dia hidup sendiri, dia tetap hidup gitu. Bagaimana dia tetap hidup? Jadi dia mengorbankan generatifnya dulu. Jadi dia tidak mau membentuk buah dulu. Buah bunga itu dikesampingkan dulu. Nah, terkadang kita melakukan analisa daun di kondisi tanaman El Nino itu bisa N-nya tinggi. Ya, N-nya tinggi, tapi gak ada buah gitu. Karena dipakai untuk pembentukan akar tadi ya Pak? Iya, dan di daun, N-nya ada di daun, gak ada buah, tapi N-nya di daun. Nah itu yang harus kawan-kawan sawit ya, petani itu harus lebih jeli pada saat melakukan analisa daun ya. Kok kadar N-nya tinggi, tapi buahnya kok nggak ada gitu. Nah itu dimanfaatkan sama tanaman sawit itu untuk vegetatifnya dia dulu gitu. Supaya menyokong gitu ya Pak? Iya, jadi apapun yang terjadi kayaknya kalau ragu konsultasi sama. Pastinya ya Pak. Jangan asal nebak-nebak gitu Pak. Oke Pak, terkait pertahanan kelapa sawit tadi Pak, misalnya kan mengurangi unsur hara untuk pembentukan buah, berarti buah ini dikesampingkan dulu yang artinya selama terjadinya El Nino itu produktivitas turun. Nah, pasti Pak, pengaruh nggak sih Pak untuk jenis tanah, gambut, mineral dan yang lain-lain terhadap El Nino ini Pak, terhadap dampaknya dari El Nino ini Pak? Secara umum kita ketahui tanah ada 2 ya, gambut dan mineral ya, organik atau anorganik ya. Tanah gambut lebih
tanah mineral lebih rentan Wow. terhadap kehilangan air dibandingkan tanah gambut. Tanah gambut itu water holding capacity-nya atau daya genggam airnya itu lebih tinggi. Oh, malah lebih tinggi. Iya, Oke. iya logikanya lebih tinggi dibandingkan dengan mineral. Apalagi mineral berpasir akan kehilangan airnya. Ya. Iya. Karena dia bahan organik ya sebenarnya ya Pak ya. Yang yang mungkin Mbak Imima kaget juga dikira gambut lebih kering kan? Oh iya, karena kan tadi curah hujannya Iya. sedikit karena menyimpan air gitu tadi ya Pak. Iya, tidak, itu terkait dengan bulk density, Oke, massa jenis. iya, Makanya iya, benar banget. satu genggam tanah gambut kita bandingkan dengan satu genggam tanah Mineral? itu lebih berat pastinya mineral. Oke. Tapi kemampuan mengikat airnya lebih tinggi gambut. Oke. Kenapa logikanya lepas di gambut? Itu ke arah bulk density-nya, ke massa jenisnya yang lebih longgar gitu. Nah, gitu ternyata tanah gambut ya Pak ya, Iya, yang lebih mampu mengikat air tadi. Iya, Jadi dalam artian apakah tanah gambut ini rentan terhadap El Nino atau malah sebaliknya? Malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Sebenarnya sama-sama rentan, tapi kalau saya lebih pasti mengatakan yang akan lebih rentan tanah jenis pasir atau yang banyak mengandung pasir. Clay atau bahasa ilmiahnya sandy clay, sandy clay, sands itu banyak kehilangan air lebih cepat. Pak, tapi informasinya Pak, untuk tanah gambut ini ternyata lebih banyak tingkat kebakarannya nih pada saat El Nino, iya, gitu Pak. Iya, betul. Itu bagaimana Pak? Nah, itu memang kita harus mencegah gimana kebakaran terjadi gambut ya. Memang sudah peraturan daripada pemerintah kan harus menyediakan embung atau menyekat dengan mengatur water table atau paras muka air tanah itu di 40 sampai 60 cm gitu. Oke. Ya. Oh ya, ada informasi lagi mengenai hubungan El Nino dengan tingkat serangan hama dan penyakit ya. Jadi serangan hama itu bisa jadi lebih tinggi dibanding di El Nino, terutama untuk ulat pemakan daun ya, baik itu ulat api maupun ulat kantung. Karena ulat api juga tidak mau melewati fase larva yang lebih panjang gitu. Jadi dia mau lebih makan terus gitu. Jadi sementara tanaman kelapa sawit juga dalam kondisi yang lemah, metabolit sekunder tetap diproduksi ya, asam salisilat, asam jasmonat untuk penolak daripada ulat itu. Metabolit sekunder tetap diproduksi, tapi keefektifikannya akan berkurang pada masa El Nino tersebut gitu. Nah, jadi hati-hati juga sama ulat kantung, ulat api dalam terutama untuk daerah yang memiliki sejarah serangan UPDKS yang memang sudah tinggi gitu. Oke, rawan banget ya Pak? Rawan banget, jadi kalau boleh insektisidanya harus di stok ya. Oke. Iya gitu. Nah, kawan sawit kita juga stokin ya Pak ya, untuk herbisida, pupuk, dan jasa-jasa lainnya gitu ya Pak ya. Oke, mungkin kita beralih nih Pak ke sesi tanya jawab dari kawan sawit semua ya Pak ya. Iya. Nah, untuk pertanyaannya tadi kan kita membahas tentang gulma dan nggak boleh disampel gitu ya Pak ya. Selektif gulma ya. Iya, benar selektif banget. gulma ya. Pak, kalau misalnya ada gulma pakis, itu bagusnya herbisida apa nih Pak? Nah, tadi kan juga kita udah bahas tentang pemupukan yang milih-milih tadi, nggak boleh banyak N-nya dulu ya nih Pak ya. Nah, apakah sering-sering ganti pupuk itu Pak bisa berakibat negatif gitu Pak? Mungkin itu dulu dijawab Pak. Sering-sering berakibat ganti pupuk, maksudnya ganti merek ya? Mungkin ya. Karena kebutuhan tanaman kelapa sawit juga banyak dari ZA, kalium dan lain-lain gitu ya Pak ya. Mungkin merek kali ya Pak ya. Tapi ganti merek gak begitu signifikan bermasalah. Yang signifikan itu apabila kita tidak mengetahui kandungan persentase daripada unsur makro atau unsur mikro yang terdapat di dalam karung tersebut gitu. Jadi harus kita pastikan bahwa misalnya kalau dia MOP-KCl 60% gitu. Jadi dia mau MOP merek, ini bisa sebut merek nggak?
Boleh. Mau dia merek MOP Mahkota, dia mau merek MOP DGW. Kalau labelnya 60% sama, ya udah sama, nggak ada masalah. Ya, yang pasti total daripada input KCL di dalam 1 tahun itu harus terpenuhi gitu. Ya. Nah, gitu ya Pak ya. Ya. Pastinya kita udah dengerin nih ya kawan sawit semuanya mengenai mulai dari apa sih dampaknya, apa sih siapa sih yang terdampak, apa upayanya gitu Pak. Dan jenis tanah dari gambut atau mineral yang tadi kita udah jelasin cukup panjang kali lebar gitu ya Pak ya. Nah, kawan sawit semuanya mungkin ada pertanyaan tentang apa sih pupuk yang tepat, apa sih gimana sih Pak untuk mengatasi herbisida apa yang tepat untuk mengatasi pakis dan lain-lain, itu bisa konsultasi banget nih Pak. Salah satunya adalah Pak Simon Simanjuntak ini, salah satu agronomis di Sawit Pro. Nah Pak Simon, saat ini kita mungkin udah selesai nih untuk bincang-bincang. Oh, udah selesai ya? Iya. Kalau saya masih semangat menjelaskan. Oh gitu ya Pak. Iya. Satu lagi. Oke. Pertanyaan boleh mengenai ini ya. Pak, ini ada pertanyaan dari kawan sawit kita ya Pak ya. Iya. Pak, saya lahannya di area tanah gambut. Kenapa Pak buahnya jadi kecil? Kalau menanya maunya memberikan informasinya lebih banyak gitu ya. Mungkin histori pemupukan. Gitu ya, Pak, kemudian usia tanam berapa, kemudian di daerah mana. Ya, mungkin secara umum aja Pak, kenapa dia di gambut malah buahnya kecil-kecil gitu Pak? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi 1 tahun yang lalu input nutrisinya tidak optimal. Terus polinasi yang kurang bagus karena kekurangan serangga penyerbuk Elaedobius bisa. Atau yang ketiga mungkin gambut itu terlalu kopong. Jadi kekurangan air. Jadi air di parit itu nggak ada atau di bawah 60 cm, akhirnya dia kering. Ya, banyak pengaruhnya ya. Ya, jadi solusinya bagaimana tuh Pak? Ya, mungkin kita harus pertama menahan kelembapan tanah. Jadi menjaga gitu ya Pak? Menjaga vegetasi permukaan tanahnya gitu. Kemudian jumlah pelepahnya mohon dijaga ya per fase umur tanam yang seperti saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, kemudian insektisidanya herbisida jangan terkena sampai ke tandan buah karena bisa driftnya ataupun layangannya bisa terkena ke Elaedobius gitu, jadi membunuh Elaedobius. Jadi faktornya banyak gitu. Oke. Oh, baik. Nah, luar biasa sekali ya Pak ya mengenai informasi bagaimana sih cara petani untuk antisipasi dampak El Nino yang informasinya saat ini udah dimulai dari bulan ini ya Pak ya. Iya. Nah, baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk para sangat luar biasa pemirsa, sekali ya Pak ya mengenai El Nino ini, ternyata dampaknya sangat terasa gitu ya Pak ya. Nah, kawan sawit semuanya jangan khawatir nih untuk adanya dari El Nino yang akan kita hadapi. Mungkin jangan takut menghadapi El Nino tadi ya Pak, tapi kita bisa mengupayakan supaya tanaman kita tetap maksimal produksinya. Caranya tadi dengan tetap menjaga kelembapan tanah ataupun bahan organiknya dan yang lain. Tapi kawan sawit semuanya jangan panik, karena itu semua bisa